Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid An-Nas RW 07 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, menyampaikan salam S4. Semangat safari salat subuh. GPS Tangsel masih kuat, Tangsel hebat. GPS Tangsel, Masjid kuat, Tangsel hebat. GPS Tangsel, Masjid kuat, Tangsel hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita mulai acara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La kalam qabla salam ala qawalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berdebur rombak berdebur, sembari kita meninggikan setinggi puji dan seluruh syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan dari alam dunia sampai alam kubur. Mudah-mudahan kita semua golongan hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tersudah tumpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat-sangat mencintai kita, dan mudah-mudahan kita semua mencintai Rasulullah SAW, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat pada yauma yanfa'u malun wala banun illa man ata biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM, pengurus jemaah Masjid An-Nas yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bertemu bermuhajahah di masjid yang kita muliakan ini, yang kita cintai ini. Walaupun kecil tapi kayaknya adem, ya kan, karpetnya pun tebal ini, ya kan. Jadi tidak mengurangi rasa khusyuk kita untuk datang ke masjid. Dan salah satu tanda-tanda Allah cinta kepada hambanya adalah Allah mudahkan langkah-langkah kita mendatangi masjid. Dan salah satu tanda Allah benci kepada hambanya, maka Allah sulitkan kakinya melangkah ke masjid. Mudah-mudahan kita semua hari ini hamba-hamba yang Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, izinkan saya akan membacakan rangkaian mata acara yang kita lalui pada hari ini di acara S4. Bapak Ibu tahu S4? Enggak tahu, Bu? Bukan SD, Bu, SD SMP, bukan. Nanti akan diterangkan oleh ketua dari S4 kita. Semangat Safari Sholat Subuh merupakan bagian dari acara GPS, Gerakan Pejuang Subuh. Dan ini insya Allah sudah berjalan lebih kurang 2 tahun tadi ya. Ada kita 2 tahun lebih ya, insya Allah. Nanti Desember. Dan hari ini kita berkumpul semua. Nanti ada beberapa acara yang kita lalui. Acara pertama tentunya seperti biasa kita subuh berjamaah, kemudian dibuka oleh MC, kemudian nanti kita mintakan sambutan dari ketua DKM serta ucapan selamat datang. Insya Allah akan disampaikan Pak Haji Al-Subari kepada Ustaz. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi ini kita alhamdulillah bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan juga insya Allah kita akan lanjutkan dengan acara S4 ya, karena ada S3, ada S4. Jadi nggak mau kalah nih, ada S-nya 3, S-nya 4.
dari Gerakan Pejuang Subuh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak dari dan Ibu ada nggak ya dari S4 GPS dan juga kepada kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh jajaran pengurus RW dan mungkin RT yang hadir mewakili, kepada juga seluruh tokoh masyarakat, para alim ulama yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya. Kami senang sekali untuk pertama kalinya Masjid An-Nas ini kedatangan tamu dari S4 ya, GPS. Alhamdulillah kami di sini Masjid An-Nas memang setiap subuh kita selalu ada kajian subuh. Jadi kita memang alhamdulillah udah aktif di sini, jamaahnya juga aktif untuk sholat subuh dan ada kajiannya setiap hari. Terutama kalau Sabtu dan Minggu kami mengundang memang ustadz atau penceramah dari luar, tapi kalau untuk sehari-hari Senin sampai dengan Jumat kami bergilir. Jadi dari internal ini bergilir, ada petugasnya masing-masing untuk mengisi acara kuliah subuh secara bergantian. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan mohon maaf jika apa yang bisa kami persembahkan kepada bapak-bapak dan juga jamaah semua, ibu-ibu juga, maka memang masih ada kekurangan di sana sini dari yang kami laksanakan, dan mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa terus digalakan. Kami senang sekali dan di masjid-masjid yang lainnya juga ya. Semoga bisa jamaah subuh khususnya di wilayah Pamulang Timur ini semakin banyak. Kira-kira mungkin seperti itu saja sambutan singkat dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan sekaligus ucapan selamat datang yang disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami An-Nas kita, Ustadz Haji Rahmat Sabari SSI MTI. Terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan segala program di masjid ini menjadi contoh kepada kita yang lain agar sesama masjid bersinergi, memberikan masukan sekaligus melaksanakan program-program di masjidnya masing-masing. Apa yang terbaik itu kita ambil dan lakukan sehingga semua masjid kita di Tangerang Selatan dan khususnya di Indonesia ini akan bisa berdaya dan diberdayakan insya Allah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, menjelang acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua S4 yang dalam hal ini kami mintakan kesediaan daripada Ustadz Muhammad Sabtono. Kepada antum, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wala syaril islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa riyallahu kama matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Sadaqallahul hadim. Hatur kiram wal mutaramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pembina dan ketua yayasan Masjid An-Nas dan jajarannya, serta Pak Pembina Pak Yurman yang kami hormati juga, Ketua Pak Anis,
Pak RW, ada Pak Muwinto Arif, serta tentu yang kami muliakan Ketua DKM Bapak Haji Rahmat Sobari, lebih khusus penceramah kita Bapak Abdul Hakim SH yang pada kali ini insya Allah akan menyampaikan tema tentang warisan rezeki Allah yang bisa jadi bencana. Tema yang sangat menarik, yang jarang dibahas ya. Insya Allah mudah-mudahan membawa pencerahan. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah langkahkan kaki kita hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan yang dari kami Gerakan Pejuang Subuh Kota Tangerang Selatan. Tentu sebagai tamu kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DKM yang telah memberikan apresiasi kepada Gerakan Pejuang Subuh Tangerang Selatan, di mana kalau di Pamulang Timur ini sebenarnya sudah jadi. Kami hanya memberikan motivasi saja, karena dari keprihatinan yang ada, subuh ini memang waktu ekstrim yang patut kita perjuangkan. Apalagi pada bulan-bulan November, Desember ini, waktu lebih awal 30 menit dari biasanya. Jadi kalau bisa Marpaung bilang, kalau di Medan sih 4:30 ya. Tapi kalau di Tangerang Selatan, jam 4-6 menit, lebih awal 30 menit. Jadi tentu ini adalah merupakan tantangan buat kita semua. Jadi ini orang-orang yang hadir di waktu subuh, ini sangat luar biasa, yang mendapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disaksikan oleh kedua malaikat, antara malaikat penjaga malam dan penjaga siang hari. Luar biasa waktu subuh. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu selanjutnya sholawat dan salam tersampaikan ke junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat keluarganya, dan tentu kita semua istiqomah menjalankan sunnah-sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang kelak mendapat syafaat hisab dan amin. Bapak Ibu kami muliakan, tentu sebenarnya Gerakan Pejuang Subuh di Pamulang Timur sudah nggak asing lagi ya, karena sudah sering hadir kita di di Pamulang Timur ini. Dari 8 kelurahan yang ada di Pamulang, yang paling solid adalah Pamulang Timur, karena memang sudah cukup lama katanya sudah hampir 12 tahun kegiatan ini didukung oleh MUI, DMI, artinya sudah nggak asing lah kegiatan yang sangat fenomenal ini dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lainnya, termasuk ya Pondok Benda, Benda Baru ya, Pamulang Barat ya, Pondok Cabe Ilir, Udik nih nggak ada gerakan-gerakannya. Jadi kita bersyukur nih Pak Lurahnya dukung ya, DMI, Pak RW-nya juga ini luar biasa. Mudah-mudahan Pamulang Timur dan nanti menjadikan menjadikan catatan utama di GPS yang programnya kemarin telah digulirkan di Atakwa Pamulang Estate. Mudah-mudahan nanti bisa dijalankan. Nah, program GPS ini Bapak Ibu yang kami muliakan sebenarnya bukan hanya kajian, tetapi ada program lainnya yang tentang kemasjidan. Kami bekerjasama dengan Ganesha, itu juga melahirkan sarjana-sarjana prodi kemasjidan. Nah, kali ini yang hadir pengurus nggak banyak nih sebenarnya. Ada pembina Gus Iskowi, alhamdulillah hadir. Ketua, alhamdulillah saya Muhammad Sartono, didampingi oleh Sekretaris Ustaz Gofur Jen. Nah, MC tadi ini belum lama hadir. Beliau dari Medan, Bapak Ibu. Nah, impor nih. Ya, itu juga aktivis dari GPS Tangerang Selatan. Nah, jadi beliau bersyukur nih pagi hari ini bisa bersama-sama kita. Nah, itulah kiprah yang kami laksanakan melalui Gerakan Pejuang Subuh Tangerang Selatan ini. Dan insya Allah juga nanti pada kesempatan pagi ini nanti akan ada CKG ya, Puskesmas Ceria, yang dari Puskesmas Pamulang Timur. Insya Allah nanti mungkin tidak akan lama lagi, insya Allah nanti jam 7 berhadir melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis. Sebenarnya CKG ini linear dengan program wali kota, yaitu Idar Sehat. Tetapi kalau Idar Sehat basisnya ada di Balai RW, tapi kalau program dari GPS CKG ini basisnya adalah masjid. Basisnya berada di masjid. Jadi di mana masjid yang kita kunjungi, selalu kita hadirkan puskesmas yang terdekat dengan masjidnya. Nah, Pamulang Timur pastinya adalah PKM Pamulang Timur. Nah, yang sama itu. Dan berikutnya programnya ada juga digital marketing. Nah, digital marketing udah diinisiasi sebenarnya. Tetapi
kendala, ada sesuatu yang masih belum dirumuskan. Jadi makanya insya Allah nanti bulan-bulan depan nanti akan kita sematkan lagi supaya menjadi kegiatan di Pamulang Timur ini menjadi klaster digital marketingnya dalam bidang ini apa namanya ke digitalisasinya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi saya atas nama Ketua Gerakan Bijak Subuh mengucapkan terima kasih kepada Ketua DKM Bapak Haji Rahmat Sobari. Mudah-mudahan upaya kita di dalam memakmurkan masjid insya Allah akan bisa membuahkan hasil. Kota Tangerang yang kita cinta menjadi kota yang cerdas, modern, dan religius. Itu saja dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad Tomo sebagai Ketua S4 Gerakan Pejuang Subuh ini. Mudah-mudahan sehat terus Ustaz ya. Dan kepada teman-teman lain, presidium-presidium yang berhadir, agar semangat Sapare Subuh ini bisa tertular kepada yang lainnya, insya Allah. Bapak Ibu jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jelang acara berikutnya. Biasanya setelah kata sambutan dari pengurus S4, ada sambutan dari yang mewakili daerah, kepala daerah Kota Tangerang Selatan. Kebetulan belum berhadir, kita lompat acara berikutnya, yaitu acara inti tausiah kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan berbicara tentang warisan. Ilmu yang pertama Allah angkat dari muka bumi adalah ilmu mawaris. Hari ini orang nggak minat untuk belajar ilmu waris. Jadi hari ini akan disampaikan secara gamblang, walaupun belum rinci karena waktunya mungkin singkat, bagaimana warisan yang kita dapat, rezeki yang tanpa usaha kita ini, semata-mata dari orang tua kita, akan menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi warisan yang bisa menjadi bencana. Kepada Ustaz Hakim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romannya pada lemes banget ini ya. Bunga sekuntum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam insya Allah pergi haji ke kota Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan punya menantu orang kaya. Matre berarti ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah kita berjuang bangun tidur yang seharusnya kita hari ini masih diselimuti. Yang paling berat ngangkat selimut apa ngangkat baja Pak kalau habis subuh? Kalau subuh selimut. Mudah-mudahan yang hadir insya Allah mendapatkan keberkahan, rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para segenap hadirin jamaah salat subuh dan ta'lim bersama S4 Masjid An-Nas yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Ketua DKM beserta jajarannya dan Bapak
Ustadz Muhammad Sartono, pimpinan dari S4. Kalau udah S4 berarti karetnya 2 ini, pedes banget nih kayaknya ini. Dan juga para jajarannya, para jamaah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mbak, Ibu sehat semuanya? Bu, sehat Bu? Mendingan sehat, nggak punya duit, sakit, banyak duit, mendingan yang mana Bu? Satu Bu, satu. Yang satu aja belum beres untuk pilih dua-dua ini ya. Pak, mending sehat apa sakit Pak? Mendingan sehat, duit kagak ada, sakit banyak duit, mendingan mana tuh? Oh, duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Suami istri ribut karena duit. Menantu mertua ribut karena duit. Bapak pergi pagi pulang malam nyari duit. Ibu yang dibutuhkan duit. Suaminya enggak. Suami apa butuh duit Bu? Duit. Ya Allah, nyari duit ya Pak ya. Lebih lama megang duit apa pegang tangan suami Bu? Pak, emang kita kagak dibutuhin Pak, mereka ini butuhnya duit. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat anugerah. Sampai saat ini, sampai detik ini, sampai hari ini kita rasakan nikmat itu. Nikmat sehat wal afiyah. Jangan hanya sehat aja tapi afiyah juga. Bagaimana sehat wal afiyah? Sehat artinya dengan diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ditambahkan umur kita, maka umur itu kita manfaatkan untuk semakin taqarrub kepada Allah. Salah satunya adalah duduk di majlis ta'lim ini. Maka ini adalah majlis ta'lim, adalah taman-taman surga yang ada di dunia, yang kudu, yang wajib kita hadiri. Kenapa duduk di sini aja di majlis ta'lim? Ada yang nyender, ada yang mangap, ada tidur. Itu semuanya mendapatkan pahala dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majlis ta'lim itu lebih baik, lebih afdal daripada kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira sanggup gak sholat sunnah 1000 rakaat? Pengkol kaki dah. Kalau kita duduk di majlis ta'lim itu lebih afdal daripada kita nengok 1000 orang sakit. Dari rumah sakit Hermina pindah lagi ke Harapan Kita, pindah lagi ke Darmais. Capek kita. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amat menarik, judul yang luar biasa. Yang kita ini sebagai orang tua jangan sampai meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah, terutama dengan lemahnya finansial. Ini tertuang di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, takutlah kalian kepada Allah. Wala yakshal ladina mengatakan kepengetahuan mengkhawatirkan lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dan selanjutnya. Nah itu jangan sampai kita meninggalkan keturunan-keturunan kita. Jangan sampai kita telah wafat, akhirnya anak-anak kita menjadi pengemis, menjadi orang yang lapar, dan akhirnya dia mempunyai pikiran yang cepat. Terjadilah kemaksiatan di dalam dirinya dan mudah melakukan dosa. Khaufu alaihim, ketakutan mereka.
Nah, inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk mewariskan harta-harta kita. Dalam konteks ayat ini ada beberapa ulama mengatakan, terutama daripada Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika ada seorang yang mau menjelang ajalnya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dimudahkan ketika sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi wan najata minan nari wal afa indal hisab. Kalau sakaratul maut luar biasa, Pak. Dalam kitab Mukhtarul Tanbihul Mukhtarin, bahwasanya diceritakan di situ Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh muridnya, bagaimana rasanya ketika dicabut nyawanya Nabi Musa? Panas, perih, pedih. Ketika malaikat Israel datang kepada Nabi Musa, Pak, Bu, kalau kita didatangi malaikat Israel, kira-kira kabur apa kasih ngopi tuh malaikat? Bu, assalamualaikum, kira-kira kabur apa kagak tuh, Bu? Hei Nabi Musa, engkau sedang apa? Ana so'im, saya sedang berpuasa. Dicabut ruhnya malaikat Israil sedang berpuasa. Dalam keadaan puasa aja sakitnya luar biasa. Nah, inilah ketika didatangin ke rumah sakit, janganlah kalian mewasiatkan segala sesuatunya sebelum kalian jatuhkan warisan kepada anak-anakmu, kepada ahli warismu. Kamu bagikan, orang tua telah mengumpulkan harta-hartanya, mencari dan membeli sesuatu harta itu yang nanti akan dibagikan kepada keluarganya. Karena ketakutan dan kekhawatiran di ayat ini, mereka menginginkan putra dan putrinya, anak-anaknya, jangan sampai lemah dalam finansial. Kira-kira kalau kita kekurangan ekonomi, pikiran kita ngaco apa kagak? Tenang apa kagak? Bapak belum ngopi pagi ini, tenang apa kagak, Pak? Pak, belum ngopi, galau. Ibu nggak sehari nggak megang duit, galau gak, Bu? Enggak. Alhamdulillah, berarti nggak salah. Nah, makanya bagaimana ketika kita meninggal dunia, ketika kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memberikan sepeninggal kita harta yang kita kumpulkan, harta yang kita dapatkan, harta yang kita raih dari hasil jerih payah orang tua kita. Makanya saya heran, Pak, Bu, terkadang ada kalimat, sebuah kata-kata, kami bukan pewaris, kami adalah perintis. Pernah gak? Pernah dengar gak begitu? Itu saya rasa kalimat yang saya nggak setuju. Kenapa? Karena orang tua ini sudah mewariskan, sudah bersusah payah, berupaya mengumpulkan harta, berupaya untuk mengumpulkan aset-asetnya dengan jerih payah orang tua yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan dari penghasilan kerjanya, dari penghasilan pensiunnya, bahkan dari orang tuanya yang dulu yang dikasihkan. Maka kita bukan menjadi seorang perintis, tetapi kita menjadi seorang pewaris, dan pewaris yang menjaga harta kedua orang tua kita makin bertambah. Kira-kira warisan kalau dibagi makin bertambah apa makin berkurang? Hah? Pak, kita kalau dibagi warisan sama orang tua kita nih, makin bertambah apa makin berkurang? Bertambah. Alhamdulillah kalau makin bertambah dah. Kebanyakan dah ya. Daerah Sonono, bukan daerah Pamulang dah. Ya. Dikasih harta oleh orang tuanya, dikasih rumah, dikasih tanah, lama-lama habis. Bahkan naudzubillahi min dzalik, bahkan sampai orang yang tadinya punya tanah, punya kontrakan, dia ngontrak di situ.
Ada gak yang gitu? Ada. Ada. Mohon maaf, ada saudara saya daerah Cipinang, dia punya rumah besar, orang tuanya meninggalkan rumah, dan salah satu orang tukang mie ayam ngontrak di situ. Dia mau nyekolahin anak, minjem duit sama tukang mie ayam, mau ngawinin anak, minjem duit sama tukang mie ayam, sampai 10 tahun utangnya belum terlunas, belum terbayar. Akhirnya apa? Rumahnya diserahkan, tinggal sisa berapa dilunaskan. Akhirnya anak-anaknya pada ngontrak di tukang mie ayam tersebut. Inilah fenomena yang terjadi, Pak. Makanya inilah amat penting mawaris, warisan yang buat anak-anak kita, buat keturunan-keturunan kita. Jangan sampai mereka menjadi orang yang lemah, jangan sampai mereka menjadi orang yang pengemis minta-minta. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita terlantar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sungguhlah amatlah penting bagi kita bagaimana harta yang dimiliki oleh orang tua kita lalu dibagikan kepada kita, agar warisan yang diberikan itu menjadi warisan yang berkah, yang penuh dengan manfaat. Maka kalau kita punya harta, bagaimana caranya harta dan rezeki itu rezeki yang barokah, atau malah justru itu adalah rezeki yang mendatangkan bencana? Gampang. Caranya bagaimana? Kalau rezeki yang kita jalankan dengan melalui ketakwaan, maka rezeki yang kita belikan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Bu, ibu pulang ke rumah nih, lihat di lemari baju, ada yang kuning, ada yang pink, ada yang oranye, ada yang ungu, ada yang hijau. Ibu belinya berdasarkan takwa apa berdasarkan hawa nafsu, Bu? Hah? Hawa. Saya kadang-kadang gedek, Pak. Setiap siang itu johor atau asar, itu ada aja suara-suara yang menyeramkan. Paket. Ya udah. Paket gitu. Istri saya masuk ke dalam, saya keluar. Ada apa, Pak? Paket pesanan atas nama si ini. Waduh, berapa? 200. Waduh, 200. Kita yang bayar, istri yang mesen, Pak. Cukup saya aja jadi korbannya, Pak. Hah? Curhat. Curhat. Ya, Bu ya. Nah, kalau rezeki kita berjalan berdasarkan takwa, berdasarkan bukan keinginan, tapi untuk menambahkan keimanan, kita kita beli jilbab untuk ibadah kepada Allah, kita beli mukena untuk beribadah kepada Allah, kita beli sarung, beli gamis untuk beribadah kepada Allah. Maka yang kita beli itu berdasarkan dari ketakwaan kita kepada Allah. Tapi kalau berdasarkan hawa nafsu, Masya Allah, itu jam seharga 4 miliar apa itu yang hilang? Jamnya siapa itu? Sahroni. Sahroni. Masya Allah. Tas Hermes harganya 400 juta. Belum lagi tas yang LG. Belum yang Gucci 250 juta. Bu, beli tas mahal-mahal, kalau dibawa gaji isinya apa, Bu? Lontong. Lemper. Saya heran sama ibu-ibu kalau ngaji sama kondangan bawa tas gede-gede banget. Emang isinya apa, Bu? Gemblong, lontong. Nggak mungkin Yasin atau Al-Quran lah ya. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membeli sesuatu dengan jalan takwa, insya Allah itu comebacknya, flashbacknya akan kembali kepada kita menjadi harta yang bermanfaat. Kalau harta yang kita belanjakan, rezeki yang kita keluarkan untuk berdasarkan hawa nafsu dan selera kita, maka akan menjadi bencana bagi kita, Pak. Bu, beli sepatu mahal, ya paling cuma berapa hari kita pakai udah. Beli celana mahal, beli mobil yang mewah,
cuman buat pajangan. Sama kita beli rumah yang mewah, rumah yang besar, rumah yang gedong, tapi nggak ada lampunya, bagus apa kagak? Pak, Bu, ini rumah gede, gedong, tapi nggak ada lampunya, seneng apa kagak? Mobil mewah, Mercedes-Benz, atau mobil Pajero, panas di jerok misalnya, atau Alphard lah, tapi lampunya kagak ada, bagus apa kagak? Begitu juga kita ketika masuk alam kubur, yang harus kita perhatikan apa? Penerangan alam kubur. Apa lampunya? Al-Quran, sering ngaji, sering sholat tahajud, sering bersedekah, sering menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini warisan yang kita berikan nanti Pak buat anak-anak kita? Cukup kita perhatikan. Di dalam surat An-Nisa sangat gamblang, sangat jelas pembagian-pembagiannya. Bagaimana ketika orang tua meninggal dunia, seorang suami meninggalkan istri, seorang suami meninggalkan anak-anaknya, ada laki-laki dan ada perempuan. Tapi kalau warisan ini tidak diberikan dengan sesuai aturan-aturan syariat Allah, Allah buktikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13-14. Kalau kita keluar dari syariat-syariat Allah, kita tidak memberikan kebagian kepada warisan yang kepada haknya, maka tunggu azab Allah, dia termasuk dalam golongan ahli neraka. Warisan sudah dibagi, disimpan sama dia. Terkadang bukan disimpan, diumpetin hak-haknya saudara kita. Kata Mbah Maimun Zubair, kalian pengen tahu gak orang yang ahli neraka berjalan di atas muka bumi ini? Kata Mbah Maimun Zubair mengatakan, pernah mengatakan, kalian tahu gak siapakah ahli neraka yang berjalan di atas bumi ini? Mereka yang serakah akan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Mereka itu mempunyai 3 dosa. Mereka itu melakukan 3 dosa. Yang pertama adalah dosa durhaka kepada orang tua. Kalau kata bahasa Betawi mah, kalau anak-anak pada ribut, warisan pada berebut, itu orang tua nangis di kuburan. Pernah dengar begitu gak? Dia nangis orang tua di kuburan. Kalau dibuka kuburan, kalau digali kuburan, ibu kita meneteskan air mata, ayah kita meneteskan air mata. Kenapa? Karena harta yang dikumpulkan, harta yang diraih oleh orang tua kita dengan susah payah, dengan beras keringat, agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang kuat, mempunyai finansialnya, ibadahnya, takwanya kepada Allah, dan senantiasa dia selalu mendoakan orang tuanya. Tapi lantaran karena warisan, akhirnya dia durhaka kepada orang tua karena hak-hak yang saudara-saudaranya tidak dibagikan dengan secara adil, tidak dibagikan dengan secara syariat. Dan dosa yang kedua, dia durhaka mengambil hak daripada saudaranya. Haram kita. Jangankan yang mubah, yang haram aja, yang bukan milik kita, haram kita untuk makan. Nah, ini petakannya bagaimana bencananya? Mohon maaf, ini saya mengalami hal itu Pak Bu. Bapak Ibu, saya mengalami hal itu. Ibu saya adalah istri kedua dari bapak saya. Nah, yang istri pertama ini punya anak 8. Dari ibu saya punya anak 2. Sampai ketika ayah saya meninggal dunia, dan di situ disaksikan oleh kiai terkenal, yaitu Kiai Abdul Malik almarhum, yaitulah uyut saya, menyaksikan bahwa anak bapak lu ini bukan 8 tapi 10. Tapi ketika sampai ibu saya meninggal dunia, belum diserahkan hak waris itu. Tapi akhirnya ada anaknya yang ketabrakan, ada yang dimakan istrinya kecelakaan sampai sekarang kakinya tidak sembuh dan lain sebagainya. Apakah ini petaka bencana ketika orang yang rakus akan warisan, yang mengambil hak-hak daripada saudaranya yang harus dikasihkan kepada dia,
tetapi dimakan sendirinya, dikuasai sendirinya, akhirnya dia mendapatkan petaka dan bencana dari makan harta warisan dari adik-adiknya, dari saudara-saudaranya. Inilah yang kita khawatirkan bagi anak-anak kita, Pak. Warisan itu kan harta yang sepeninggalan orang yang meninggal dunia kepada ahli waris. Kalau kita misalnya nanti tanah gua yang di sono jangan dijual. Emang apa? Itu tanah orang. Jangan dijual, tanah orang gitu. Ingat ya, itu dari ya, dari Karet Dipak sampai Cideng itu tanah abang. Itu tanah abang. Ya, bukan tanah saya tapi tanah abang. Kita kalau itu tanah abang, Pak. Ya, itulah malapetaka, Pak. Dua yang dosa kata Zubair, kayak Zubair Maimun Zubair itu 3 dosa. Yang kedua adalah durhaka kepada saudaranya. Yang ketiga durhaka karena memutuskan tali silatur. La tadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita silatu man qata'a, sambung tali silaturahmi yang telah memutuskan kita. Ini kalau masalah warisan ini, luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Apalagi anak pertama punya istri, udah bang, ambil rumah yang di sono yang ditinggalin sama emak. Dulu kan itu genteng kita beli, ini gelang gua dikorotin buat beliin genteng. Belum lagi kamar mandi emak bapak yang waktu rusak mesinnya habis, cincin gua dijual buat benerin mesin babak. Pas babak emak udah meninggal, udah tuh bang, ambil rumah adik-adik mah, ambil aja sono sebelah sono. Ini kan tidak ada keadilan, Pak. Maka bagaimana agar kita menyikapi hal itu, tidak terjadi keributan, tidak terjadi ketidakkeadilan bagi anak-anak kita. Ketika kita wafat, ketika kita meninggal dunia, maka salah satunya adalah kita panggil orang-orang yang berada, yang ditunjuk oleh pemerintah di dalam hukum, yaitu ada notaris. Ketika kita mau menjelang meninggal dunia, maka kita wajib, Pak, atau kita harus memberikan notaris untuk menulis mana yang harta-harta yang kita dibagikan buat anak-anak kita ke depannya. Terkadang kan orang tua marah, Pak, tanah yang di sono gimana, Pak? Apakah buat saya? Lu mau nyumpahin gua mati? Kan kadang-kadang begitu. Ya. Nah, inilah dasar bagi kita, Pak. Jangan sampai anak-anak kita ribut, jangan sampai anak-anak kita bertengkar lantaran warisan, akhirnya main bunuh-bunuhan. Mohon maaf, ini saya ngalamin. Ya, ini saudara saya, Pak. Ada orang Betawi ini luar biasa untuk masalah warisan. Jadi orang saudara saya itu bapaknya belum dimandikan, belum dikapani, belum disolatkan, apalagi belum dimakamkan. Ini anak putra-putranya udah ngasah golok. Udah ngasah? Kira-kira kok ini bapak belum dimandiin. Ini bapak belum dikapanin, orang tuanya belum disolatin, belum dikuburin, dia udah ngasah golok. Ngapa? Berebut warisan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min. Kenapa? Karena didikan dari orang tuanya. Harta warisan bisa jadi panas, harta warisan bisa menjadi adem. Bagaimana cara pembagiannya itu? Kalau dia pembagiannya dengan adil, dengan menurut syariat-syariat Allah yang telah diajarkan, yang telah dibimbing oleh Allah untuk bisa berbagi kepada warisan yang benar, yang pada haknya, insya Allah itu warisan adalah rezeki yang membawa keberkahan buat kita. Bukan makin habis, tapi makin bertambah.
Kalau warisan yang diberikan oleh orang tua, nyatanya kita nggak adil, bahkan kita mengambil hak daripada saudara kita. Ini kan penyelewengan, Pak. Ini kan namanya penyelewengan. Ternyata bukan uang negara doang yang dikorupsi, harta warisan juga bisa korupsi. Bisa gak? Saudara sama saudara jadi musuh, saudara sama saudara jadi terputus silaturahim. Kan kasihan orang tua yang udah meninggal dunia. Jangan sampai kita tersiksa di alam kubur karena lantaran anak-anak kita sedang berebutan warisan. Pembagiannya yang adil, pembagian yang sah. Panggil orang-orang al-qadi, al-hakim di lingkungan kita untuk pembagian warisan. Saksikan dia, panggil RT. Kan kadang-kadang RT dipanggil kalau lagi susah doang ya. Ya Pak ya. Kucing hilang, yang dipanggil siapa? RT. Motor hilang, yang disalahin siapa? RT. Ada yang gitu? Ya. Giliran habis jual tanah, habis jual rumah, RT nggak dibagi. Ada yang gitu, ada? Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah secara substansi daripada ilmu mawaris yang bisa mendatangkan rezeki, yang bisa mendatangkan bencana, atau malah rezeki yang mendatangkan keberkahan. Maka S4 ini selalu hadir. Beliau Ustadz Muhammad Sartono juga bisa mengajarkan praktek jenazah, pemenusan jenazah, dan juga Ustadz Arifin dan juga Gus Iskowi juga. Bagi kita inilah amat penting, Pak, karena selama ini permasalahan, problematika kehidupan di masyarakat ini ya nggak jauh dari namanya warisan, nggak jauh dari yang namanya pemandian jenazah, nggak jauh dari namanya hal-hal yang syariah yang harus kita lakukan. Karena kalau kita ini Pak, fikih itu yang mendasar dalam hidup kita, maka kenapa fikih yang pertama kali diajarkan adalah toharoh? Kenapa bukan langsung sholat, bukan rukun sholat, bukan haji, tapi kenapa di dalam kitab-kitab fikih selalu diajarkan ilmu toharoh, bersuci, karena kita menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengkhawatirkan kepada umatnya, kepada hambanya, ketika dia meninggal dunia, dia tidak meninggalkan sesuatu yang diberikan kepada putra dan putrinya, kepada anak-anaknya, ahli warisnya. Inilah yang menjadikan lemah. Mata budu. Nah, nanti setelah aku meninggal, apa yang kamu sembah? Nah, ketika nanti orang tuamu meninggal, apa yang kamu makan? Lemah secara ibadah, lemah secara akidah, lemah secara finansial. Kalau lemah secara ibadah, kita bisa mengarahkan. Tapi kalau kadang, Pak, Bu, maaf, kalau kita lemah finansial, kita akan berpikir tidak jernih dan gampang, maaf, bisa maling, nyolong, dan lain sebagainya, agar mendapatkan makanan dan mendapatkan lain sebagainya. Jangan sampai ketika kita sudah wafat, sudah meninggal dunia, ternyata anak-anak kita menjadi terlunta-lunta, telantar, dan tidak punya apa-apa. Dan inilah segelintir tentang mawaris. Nanti tinggal disambung lagi. Mudah-mudahan adalah manfaat faedahnya buat kita semuanya. Kita pulang dari sini insya Allah membawa bekal ilmu. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan, bertambah keimanan kita, bertambah keislaman kita, bertambah keyakinan kita bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadikan kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta warisan, bencana atau rezeki yang memberi keberkahan buat kita, tergantung bagaimana kita mengelola warisan itu, menjadikan warisan itu sebagai kebaikan buat orang tua kita. Warisan dapat nih, kita bangun masjid. Warisan kita dapatkan, kita bangun pesantren, kita wakafkan Al-Quran. Ada yang bertanya, Ustadz, ada seorang suami meninggal dunia, seorang anak meninggal dunia, apakah orang ibunya dapat? Apakah orang tuanya masih ada? Apakah dapat? Nah, ternyata dilihat lagi, orang ketika seorang anak meninggal dunia dan dia meninggalkan istri dan anaknya, agar terpenting dulu adalah warisan itu dibagi kepada keluarganya, ataupun lebihnya tinggal nanti dia bagi kepada ibunya. Itulah nanti tinggal konsultasi masalah pembagian warisan atau mengenai warisan ketika kita sudah meninggal dunia, mau wafat, ketika mau meninggal dunia kita berwasiat, kita sudah tercatat dalam notaris, ada saksi, agar kita terhindar dari namanya konflik keluarga. Jangan sampai keluarga kita konflik, jangan sampai keluarga saudara anak-anak kita jadi berantem bertengkar lantaran kurangnya kita memperhatikan mereka. Maka panggil notaris, panggil RT, panggil ustadz, panggil alim dan sebagainya, biar dicatat warisan itu, biar nggak pada berebutan. Itu mungkin solusinya, insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu hati kita, senantiasa Allah luaskan rezeki kita, Allah gampangkan urusan kita. Mudah-mudahan kita bisa pergi haji ke kota Mekah dan Madinah, bisa membeli rumah dan sawah, punya menantu yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin ya arhamar rahimin. Irhamna ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kita sampaikan kepada Ustadz Abdul Hakim Ihsan, menyampaikan masih seputar mawaris, tapi kayaknya belum komplit sih. Berarti ada lanjutannya. Jadi kalau ngaji ini dikit-dikit, bakat orang Padang, seketek demi seketek, lama-lama menjadi buke. Kok dua ketek sih Pak? Kalau nggak tahu diam aja Pak. Orang Padang marah soalnya. Seketek demi seketek, lama-lama menjadi buke. Nah gitu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum acara doa, saya akan sampaikan kita ada acara nanti donasi ya. Kebetulan kita orang yang beruntung tidak terkena musibah. Jarak rumah saya di Medan itu sekitar 50 km dari Sibolga. Jadi rumah saya, daerah saya itu nggak kena apa. Ketika saya sampai ke sana, Allahu Akbar Pak. Ada yang bilang beritanya hoak ya. Ada katanya nggak mencekam. Ya Allah, orang yang ngomong begitu mudah-mudahan bisa merasakan. Nah jadi doa jelek kita Pak ya. Intinya begini, kita bersyukur kita nggak kena gitu. Salah satu cara menolak bala bersedekah. Ya, bersedekah adalah salah satu cara menolak bala. Karena bala bisa ditolak. Maka doa Rasulullah pernah mengatakan doa tolak bala. Dan saya sering diundang baca doa tolak bala. Yang nggak boleh ditolak adalah musibah. Saya belum pernah diundang, Ustadz, yuk doa musibah, tolak musibah, nggak ada. Tapi kalau tolak bala ada. Jadi hari ini GPS bekerjasama dengan Harika Foundation melakukan donasi, ya.
Kebetulan saya mengantarkan sudah 2 kali, Pak. Bu, saya mengantarkan ke ke Sibolga itu Padang itu 2 kali. Pertama saya antarkan itu pakaian, ya, kemudian sedikit makanan. Itu pertama diterima dengan baik. Yang kedua saya antar lagi pakan, ditolak. Kenapa? Pakaian sudah kebanyakan. Dan mereka yang butuhkan adalah makanan dan obat-obatan serta alat dapur. Itu kemarin yang saya kedua datang, alat dapur, mereka butuhkan obat-obatan. Yang paling sedihnya, Pak, kemarin itu baju yang diantar 99% baju emak-emak, ibu-ibu semua. Terakhir bapak-bapaknya pakai daster. Masa bapak-bapak nggak ada yang nyumbang, Pak, soalnya karena bapak beli bajunya setahun sekali, ibu-ibu kan bajunya banyak, diantar baju perempuan semua. Terakhir warga jemaah laki-laki pakai daster. Jadi kalau mau nyumbang hari ini, antarkan saja donasinya, nanti rekeningnya kita sampaikan, ya, sampaikan ke jemaah kita. Ada flyernya nggak biar bisa dikirimkan? Ada spanduk bannernya, ada, nanti tolong sampaikan. Mengirimkan dananya ini berbentuk uang saja, yang akan kita siapkan nanti obat-obatan serta makanan yang layak untuk dikonsumsi. Nanti silakan menghubungi DKM dan dari tim JPS untuk donasi. Selanjutnya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada acara yang tidak selesai, tidak ada pesta yang tidak selesai. Maka ya. Maka acara ini akan kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita selawatan sambil mengeluarkan isi dompetnya. Iya. Jadi apa yang ada, HP nggak apa-apa, yang penting yang bisa dikasih aja dah, iya kan? Sambil selawatan kita berdonasi. Dan kalau ada yang mau nambah lagi nanti ada nomor rekening yang kita siapkan. Jadi kepada Al-Ustadz, ya, untuk memimpin doa hari ini kami mintakan kepada Ustadz Muhammad Martius SHMKN, perwakilan dari S3, untuk memimpin doa kita pada kesempatan ini. Kepada antum kami persilakan. Di sini ada doa aja, doa dulu. Iya. Saya dulu, ya. Oke. Baik, kita selawatan bersama-sama. Itunya bawa itunya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya habibi ya Muhammad ya arusal rafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal rafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada Ustaz kami persilakan. Alhamdulillah. Mari kita istighfar terlebih dahulu, Bapak dan Ibu, pada kesempatan di pagi hari ini. Setelah kita mendengarkan tausiah dari Bapak Ustaz kita, pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh hikmah, pagi yang mendatangkan pencerahan bagi kita dengan ilmu mawaris, dengan ilmu waris yang disampaikan oleh Pak Ustaz kita. Yuk kita 3 kali untuk beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, di pagi hari ini, pagi yang Engkau anugerahkan kepada kami, pada pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Pada pagi ini kami bisa dapat berkumpul di majelis ilmu-Mu, majelis taklim-Mu, majelis yang mempunyai nilai tertinggi di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat, berikanlah pengetahuan yang dapat memberikan manfaat buat kami, keluarga kami, lingkungan kami, dan masyarakat kami. Pada kesempatan yang hari ini, ya Allah, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha mengetahui terhadap apa yang akan terjadi pada kami. Engkau yang telah menentukan hidup dan mati kami, rezeki kami, perlindungan-Mu, ya Allah. Hanya hamba bersandar kepadamu, hanya kami bersandar kepadamu, ya Allah. Jadikanlah hidup kami berguna, jadikanlah hidup kami bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, dan masyarakat kami, ya Allah. Terutama ilmu-ilmu tentang ilmu keagamaan-Mu, ya Allah, ilmu muamalah-Mu, ya Allah. Karena Engkaulah yang dapat memberikan itu semua kepada kami, ya Allah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, kami bisa dapat untuk mengamalkannya, agar kami tidak terjadi apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi, yaitu tidak terjadi pertentangan di antara anak-anak kami, di antara saudara-saudara kami, di antara bapak dan orang tua kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan agar kami dapat mengimplementasikan ilmu yang tadi, ya Allah. Ya Allah, disinilah kami hadir, disinilah kami berkumpul, disinilah kami saling bersilaturahmi. Kau panjangkan umur kami, ya Allah. Engkau berikanlah keriduan dan ridho-Mu kepada kami, ya Allah, agar kami di sini selalu dapat bersilaturahmi di antara warga yang ada di sini, di antara lingkungan yang ada di sini. Ya Allah, ku persembahkan kepadamu, ya Allah, surat Al-Fatihah, surat yang merupakan pintu daripada kitab-Mu, ya Allah. Mari kita membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiyatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma khawin alaina fi sarakil maut wa najata minan nar wa rahwa indal hisab. Demikian, terima kasih. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.